tidurnya kemalaman. Kenapa bisa kemalaman? Kan besoknya sekolah. Iya, aku mau ngerjakan tugas bu sampai malam. Oh. Bohong bu, cabutnya nonton. Dan kenapa tuh kalian yang lagi rame itu ada nggak sih yang kalian tahu? Ada film bu, jangan buang ibu. Oh jangan bawa ibu itu sedih ya. Iya. Oh iya. Parah banget emang. Wah itu yang bawa ibu itu anak-anak durhaka ya. Tidak Tidak boleh contoh betul. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang teks. Namanya itu teks eksplanasi. Teks apa? Teks eksplanasi. Nah iya. Teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi teks eksplanasi itu jenis teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena nih. Jadi dia tuh isinya tuh tentang mengapa dan bagaimana. Jadi dia ini ngebahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat kayak yang tadi Wiko ya sebutin. Di masyarakat ini mulai banyak nih anak-anak durhaka atau anak-anak atau orang-orang yang menganggap ibunya kalau udah tua tuh di panti jompo aja. Nah itu kamu bisa tuh Wiko ya, kamu bikin teks eksplanasi tentang mengapa fenomena masyarakat sekarang ini lebih menganggap ibu yang sudah tua itu tidak berguna. Itu bisanya maksudnya ke sosial. Jadi teks eksplanasi ini berisikan pernyataan yang isinya fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan hanya berfokus di ilmiah aja, tapi di masyarakat juga. Jadi begitu anak-anak. Baik bu. Jadi di sini ada ciri utamanya. Ciri utamanya ini yang pertama berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta berarti tidak boleh opini pribadi. Kalau opini pribadi berarti itu kan bukan teks eksplanasi. Itu nanti jatuhnya seperti fitnah atau karangan seperti cerpen gitu ya. Terus yang kedua itu fokusnya pada objek. Jadi tidak boleh muter-muter. Misalkan nih kayak bahas tentang fenomena masyarakat sekarang yang menganggap ibunya kalau sudah tua itu ditaruh di panti jompo aja. Nah kamu bahas itunya aja, jangan bahas kenapa tidak ada ayahnya, kenapa anaknya kalau di negeri ini itu tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu nanti jatuhnya muter-muter. Kalau muter-muter penulisnya bingung, tugasnya juga bingung, semuanya jadi bingung. Apa yang dibahas? Nggak tahu. Jadi bingung. Yang ketiga informatif. Kalau informatif itu berarti harus berisikan fakta kan, fakta yang belum masyarakat ketahui. Jadi seperti itu. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan pemahaman secara jelas dan sistematis mengenai terjadinya proses fenomena alam, sosial maupun budaya. Jadi nggak cuma alam aja, nggak cuma sosial aja, tapi budaya juga bisa. Tuh. Nah, di sini ada strukturnya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada berapa? 3. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan apa? Pernyataan umum. Di sini isinya itu tentang gambaran umum tentang gimana sih proses terjadinya fenomena itu, kenapa itu bisa terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi di masyarakat, kenapa itu bisa terjadi di alam, kenapa sih? Nah itu tuh ada di biasanya itu ada di paragraf awal. Tuh, yang kedua ada deretan penjelas. Deretan apa? Penjelas. Deretan penjelas berisikan bagian inti, bagian detailnya tuh biasanya tuh di deretan penjelas. Nah ini biasanya dia isi paragrafnya itu lebih padat atau lebih panjang. Ya, detail mengenai proses terjadinya suatu peristiwa. Bagian ini menjelaskan kronologis atau urutan sebab akibat. Sebenarnya seperti hadis. Yang ketiga ini ada interpretasi. Apa?
tersebut. Terus, nah di sini ada kaidah kebahasaan. Ternyata di teks eksplanasi ini tuh ada kaidah kebahasaannya. Jadi kalian kalau mau menulis teks eksplanasi juga nggak boleh sembarangan nih, anak-anak. Harus yang pertama itu harus menggunakan istilah teknis. Kalian tahu istilah teknis nggak? Nggak tahu. Ya ampun, ibu kasih tahu ya. Jadi istilah teknis ini istilah yang biasanya tuh ada di akademik gitu. Istilah ilmiah kayak contohnya evaporasi, fotosintesis, atau inflasi atau yang lainnya gitu loh. Nah yang kedua ini ada konjungsi kausalitas. Konjungsi itu kata hubung. Jadi kan konjungsi itu tadi apa? Kata hubung. Katanya itu ada kata sebabnya, ada karena, ada oleh karena itu, ada sehingga, akibatnya dan lain-lain. Terus yang ketiga ada konjungsi kronologis. Kronologis ini secara berurutan ya. Jadi awalnya seperti ini, sehingga kejadiannya gini. Jadi harus berurutan, nggak bisa dari tengah ke bawah atau dari bawah ke tengah, itu nggak bisa seperti itu. Contohnya itu ada kata kemudian, ada lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang keempat itu bersifat denotatif. Denotatif atau bersifat maknanya makna yang sebenarnya ya. Kan makna itu ada dua, denotatif dan konotatif. Kalau konotatif kan yang bersifat, yang denotatif ya sebenarnya. Kalau di teks eksplanasi itu bersifat denotatif, yang sebenarnya. Nih makna kata yang digunakan adalah sebenarnya atau lugas, bukan kiasan. Masa di teks eksplanasi ada tulisan apa? Ada kata yang dia terjatuh bagaikan hujan yang turun dari atas. Maksudnya apa? Tidak boleh seperti itu. Kalau itu namanya puisi. Karena kita mau nulis teks eksplanasi, langsung aja air itu turun dari atas langit membasahi bumi, jatuh ke tanah. Harusnya seperti itu karena bersifat objektif dan faktual. Faktual itu fakta yang sebenarnya. Nah, jadi setelah paparan dan penjelasan materi yang sudah Ibu jelaskan, kita bisa nih melihat di sekitar kita atau di sekeliling kalian ada peristiwa apa di sana. Kalian bisa membuat teks eksplanasi dari fenomena atau peristiwa-peristiwa kecil di sekitar kalian. Itu anak-anak. Di sini siapa yang mau istirahat? Saya. Mau sarapan ya? Iya. Aku pengen jajan ke kantin. Jajan apa? Mau jajan ayam, di sana. Murah banget. Enak kok. Nah, berhubung teman kalian yang belum sarapan, jadi di sini Ibu bakal ngasih tugas. Ini perwakilan aja ya, boleh perwakilan. Jadi kalau misalkan teman kalian bisa menjawab, ntar satu kelas boleh istirahat. Ya. Tapi kalau teman kalian nggak bisa jawab, Ibu kasih tugas banyak. Ayo, jangan dong, Bu. Sabina mau maju. Nah, bentar ya. Oke, baik. Di sini ada teks eksplanasi tentang terjadinya awan. Oh, dia ke atas. Bentar ya. Sabar ya. Baik, ya, Ibu. Orang sabar bisa yang Tuhan. Aku mau jadi sama ibu apa itu? Kamu disayang ibu. Ibu kamu atau ibu saya? Ibu kamu aja boleh nggak? Ibu saya. Maaf ya, ini laptopnya agak. Oke, saya lanjutin ya. Udah selesai. Iya, Bu. Kamu udah lapar. Kayak. Nah, di sini itu ada teks eksplanasi tentang bagaimana sih terjadinya awan. Judulnya kalau awan. Kalau awan. Kalau awannya ada bahasanya, Bu. Iya, ada persis juga nih. Persis banget, kamu
Jadi ibu mau satu program dari kalian satu orang. Kalau misalkan benar, jadi boleh istirahat lebih awal. Tapi kalau salah, ya Sabrina mau maju saya. boleh kalian coba. Ini tentukan semuanya ya. Iya Bu. Yang maju dapat nilai. Yeay, kamu gak dapat nilai. Makan, coba ya. Kayak Bu. Ya, Ini ya Bu. ya boleh gimana ya? Ini termasuk ke Nah, pernyataan umum. Yang ini termasuk ke deretan penjelas. ya. Iya. Betul Bu. Kok bisa tahu betul? Iya, soalnya tadi kan udah baca. Kamu udah baca, Masya Allah. Yang ini masuk interpretasi Bu. Betul, Bu. Kalian seneng banget ya kalau bener ya? Iya, lapar Bu. Aku udah lapar masih ya. Deh, cepat Udah deh. kebayang ayam Bu. Iya, iya, iya. Nah, ya, ibu ngomong dulu ya. Ya. Nah, karena temennya udah bener nih. Wah, tepuk tangan dulu buat Sabina. Nah, temennya udah bener. Ini bener ya, pernyataan umum. Masya Allah, ini pintarnya. Iya Bu, tadi kan kita udah belajar. Iya. Nah, karena materinya sudah selesai dan kalian juga udah paham nih, apalagi Sabrina, wih keren banget. Selesai nih, mentalnya juga. Masya Allah. Sampai sini. Amin. Nah, karena materinya udah selesai dan kalian juga udah paham, jadi ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Iya Bu. Nah, buat minggu depan itu kita akan bahas tes deskriptif. Deskriptif atau deskripsi ya. Kalian bisa mengulas sedikit tentang tes deskripsi. Siapa tahu nanti ibu panggil maju ke depan lagi, ibu panggil maju ke depan lagi dapat nilai. Siapa mau dapat nilai? Dapat A. Mau Bu. Oke,